sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Panjian Andaluman Teruan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mereview tugas praktikum pemrograman prosedural. Di sini kita masuk ke tugas yang pertama, untuk menghitung luas dari persegi panjang. Di sini kita akan membuat sebuah program dengan fungsi luas yang menerima panjang dan lebar. Baik, langsung saja masuk ke implementasi kodenya. Di sini kita membuat luas yang bertipe integer yang menerima dua parameter, panjang dan lebar, dan bertipe integer juga. Kemudian akan mengembalikan panjang dikali lebar. Masuk ke fungsi utamanya. Di sini kita akan diminta input nilai panjang dan lebar menggunakan scanf, dan kemudian akan ditampilkan luas dari panjang kali lebarnya. Langsung saja kita jalankan di terminalnya. Kita akan memasukkan input sesuai dengan modul. Di sini masukkan panjang itu 5, dan lebar kita masukkan 4. Maka akan menghasilkan luas sama dengan 20, sama seperti output yang ada pada modul. Kita masuk ke tugas yang kedua, menentukan bilangan ganjil dan genap atau function, menggunakan function. Pada tugas kedua ini kita membuat fungsi isGenap. Terdapat dua parameter, yaitu bagi dan kali. Di sini ada deskripsinya, bagi sama dengan bilangan per 2, kemudian kali sama dengan bagi dikali 2. Kemudian ini adalah kondisinya, dimana jika kali sama dengan bilangan maka akan return ke 1, jika tidak return 0. Masuk ke fungsi utamanya. Di sini akan diminta input dari pengguna, kemudian akan ditentukan apakah suatu bilangan itu genap atau ganjil menggunakan fungsinya. Di sini juga ada percambakan branching, dimana jika hasil ibaratnya ini branching yang akan mencetak bilangan genap dan bilangan ganjil. Kemudian return 0. Langsung saja kita masuk ke contoh input outputnya. Kita akan masukkan bilangan 7. Di sini kita diminta masukkan bilangan. Kita coba menginput angka 7, maka akan dideteksi sebagai bilangan ganjil. Di sini kita akan panggil lagi fungsinya. Kita mencoba masukkan bilangan 4, maka akan dideteksi sebagai bilangan genap. Kita masuk ke tugas ketiga, untuk menukar dua nilai menggunakan pointer. Di sini kita membuat sebuah fungsi tukar, dan ada di sini pointer x dan pointer y. Kemudian di sini fungsi tukar akan menerima alamat variabel sebagai parameter ini, a dan b sebagai parameter. Kemudian nilai tukar dengan bantuan variabel sementara, yaitu time ini. Di sini akan disimpan untuk sementara, dan untuk perubahan berlaku langsung di alamat memori variabel aslinya. Setelah itu kita akan meminta input pengguna di sini, dan ditampilkan output setelah tukarnya bagaimana. Langsung saja kita mencoba contoh inputnya di sini.
kita ditampilkan untuk bilangan A itu kita masukkan 3, kemudian untuk bilangan B kita masukkan 9. Setelah itu akan menampilkan yang ini setelah tukar berapa. Maka setelah tukar A sama dengan 9 dan B sama dengan 3, fungsi yang di dalamnya akan tertukar. Lanjut masuk ke tugas yang keempat, kita diminta untuk mencetak elemen array menggunakan fungsi. Di sini kita mencetak array, di mana program akan menginput dan mencetak array menggunakan fungsi. Di sini array data diisi melalui loop di main, kemudian terdapat juga perulangan for integer i atau inisialisasi i sama dengan 0, i kurang dari n, dan incremental i. Kemudian fungsi utamanya di sini akan diterima untuk array-nya dan akan diminta input dari pengguna. Saja kita coba menjalankan di terminal. Itu contoh input
dari penjumlahan ini A tambah B, untuk implementasi dari pengurangan ini A kurang B. Masuk ke file utamanya. Di sini kita buat integer A itu sama dengan 10, kemudian B itu sama dengan 15. Maka kita akan menampilkan penjumlahan dari A dan B, kemudian pengurangan dari A dan B. Kita jalankan di terminal. Terlebih dahulu kita panggil di folder CD tugas 7-nya. Jadi itu kita panggil main.c matmod.c dan tugas 7. Ada kesalahan. Di sini kita akan menjalankan tugas 7 pada terminal. gcc main.c matmod.c mino tugas 7. Setelah itu kita panggil tugas 7, maka akan menampilkan output sesuai dengan implementasi fungsi, di mana penjumlahan A yang tadi kita simpan 10, B kita simpan 5. Kita menggunakan implementasi fungsi A plus B, integer penjumlahan, maka akan menampilkan 15. Kemudian integer pengurangan, return A kurang B, 10 kurang 5 sama dengan 5. Lanjut kita masuk ke tugas yang ke-8. Untuk tugas yang ke-8 ini kita diminta untuk membuat operasi dengan pointer dan fungsi. Kemudian untuk tugas ke-8 ini kita menggunakan ada dua library bawaan yang digunakan, ada studio.h dan juga math.h. Kemudian kita membuat fungsi hitung kuadrat yang dimana akan mengubah nilai langsung di alamat memori. Kemudian kita membuat fungsi hitung akar yang akan menyimpan hasil akar ke variabel hasil akar ini melalui pointernya. Kemudian masuk ke fungsi utama tadi, angka disimpan sebagai integer, akar disimpan sebagai float. Kemudian di sini kita akan diminta input pengguna. Nah, langsung saja kita jalankan di terminal. Untuk tugas ini, untuk contoh dari outputnya seperti ini, input 9, maka akan menghasilkan kuadrat 81 dan akar 3.00. Maka output yang ada pada Piscode serupa dengan output pada modul. Lanjut ke tugas yang ke-9. Di sini kita membuat sistem penilaian modular. Untuk contoh outputnya seperti ini. Jadi di tugas 9 ini kita membuat konversi nilai ke huruf. Program ini akan mengkonversi rata-rata nilai ke grade huruf, di mana fungsi dari konversi huruf ini terdapat perjamuan yang akan kita gunakan. Ini adalah fungsi intinya untuk menentukan grade. Kemudian fungsi input nilai yang akan menerima nilai dari pengguna.
Kemudian hitung rata-rata yang akan menghitung rata-ratanya. Kemudian cetak hasil di sini kita menggunakan void cetak hasil untuk menampilkan hasilnya. Kemudian fungsi utama yang di sini juga akan meminta atau menampilkan seperti ini. Masukkan jumlah mata pelajaran, kemudian diminta input dari pengguna. Langsung saja kita coba pada terminal. Untuk contohnya tadi seperti itu. Kita akan mencoba masukkan mata pelajaran. Kita masukkan satu saja. Masukkan nilai ke 1, kita masukkan 80. Maka nilai rata-rata sama dengan 80.00, kemudian nilai hurufnya sama dengan B. Kita tahu mengapa nilai rata-rata 80 itu sama dengan B. Sesuai dari sini, jika lebih besar sama dengan 75, maka nilai huruf sama dengan B. Kita panggil lagi, kita coba masukkan 3 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran saja. Nilai pertama yaitu 40, nilai kedua yaitu 30. Maka nilai rata-rata akan menunjukkan ini 35, dan apabila di bawah 35 maka nilai huruf menampilkan E. Nah, dari branching ini kita dapat menyimpulkan di mana jika rata-rata itu lebih besar sama dengan 85, maka akan return ke A. Namun jika else if atau jika tidak rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka return ke B. Jika tidak rata-rata lebih besar sama dengan 65, return ke C. Atau ibarat rentang 65 ke 74 seperti itu. Kemudian jika tidak 50 hingga 64, maka return ke D. Maka selain itu akan return ke E. Lanjut ke tugas yang ke-10. Kita di sini membuat mini sistem akademik. Di sini juga kita membuat ada 2 library yang kita gunakan, yaitu studio.h dan string.h. Kemudian kita menentukan max mahasiswa itu hingga 100. Kemudian kita membuat struct. Struct ini terdiri dari nama yang dibatasi hingga 50 karakter, nim hingga 20 karakter, kemudian nilai bertipe integer, status bertipe char dengan 10 batas. Nanti disimpan sebagai mahasiswa. Mahasiswa inilah yang akan terdiri struct mahasiswa ini yang terdiri dari nama, nim, nilai, dan statusnya. Kemudian di sini fungsi input data, kita panggil mahasiswa struct mahasiswa tadi. Kemudian di sini menggunakan perulangan for integer i, inisialisasi i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, dan incremental i. Di sini akan menampilkan data mahasiswa, inputan dan output lah intinya. Kemudian di sini terdapat fungsi void hitung status, di mana terdapat branching percabangan, di mana jika nilai mahasiswa itu lebih besar sama dengan 60 akan dinyatakan lulus. Namun jika tidak atau di bawah itu, maka statusnya akan menampilkan tidak. Kemudian di sini fungsi cetak laporan. Kemudian fungsi utama di sini meminta inputan, masukkan jumlah mahasiswa. Kemudian kita akan memasukkan dengan input data. Langsung saja kita jalankan coba di terminal. Sini kita akan mencoba sesuai dengan output yang ada di sini. Kita masukkan satu saja. Namanya Rina dengan NIM 12345. Nilai 87. Maka akan dinyatakan status lulus. Kita coba lagi.
Masukkan jumlah mahasiswa, kita masukkan 1 saja dulu. Kita akan masukkan nama saya sendiri dengan NIM 11S24044. Kita taruh nilai 99, maka statusnya akan menampilkan lulus. Di sini untuk mini sistem ini juga dapat menampilkan lebih dari 1. Kita akan mencoba ini, contohnya NIM-nya 11, nilainya 22, maka akan lanjut ke data mahasiswa yang kedua, Ananda, NIM-nya 22, nilainya kita bikin 661. Maka untuk nama mahasiswa, data mahasiswa yang ke-1 itu statusnya tidak, data ke mahasiswa yang kedua itu statusnya lulus. Selanjutnya, di sini saya akan membahas review soal pemrograman C atau pemrograman prosedural yang dari Bapak Gottfried. Di sini terdapat 20 task, namun ada beberapa soal yang sama sebelumnya yang diberikan oleh abang asisten dosen. Di sini saya langsung aja bahas dari soal 8. Di sini sebelumnya soal 8 ini sama juga pada tugas ke-7 dari soal yang diberikan oleh abang asdos, namun ada perbedaan sedikit di sini yang saya kerjakan. Pada tugas 8 ini modular, ada 3 file. matmod.h ini adalah daftar fungsinya. Untuk daftar fungsi ini saya menggunakan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Ada 4 fungsi yang digunakan. Kemudian untuk file implementasi ini adalah fungsi-fungsinya. Tambah akan return ke A plus B, kurang return A kurang B, kali return ke A kali B, dan bagi return float A per B. Kemudian masuk ke fungsi utamanya. Untuk di fungsi utamanya saya hanya memanggil fungsi tambah yang tadi. Nah, apabila dijalankan akan menyesuaikan dengan contoh input dari sini. Kita akan coba jalankan. Namun di sini saya simpan terlebih dahulu ini. Oke. Start. Nah, maka output pada terminal akan menyesuaikan dengan file utamanya, main.c-nya. Di sini kita di file main.c-nya hanya memanggil fungsi tambah. Di sini kita menyesuaikan expect output pada modul. Lanjut tugas ke-9. Untuk tugas ini kita mengimpor 2 library, studio.h dan studiolib.h. Kemudian di sini kita meminta input dari pengguna. Kemudian kita akan mengalokasikan memori di sini. Dimana jika gagal maka akan menampilkan alokasi memori gagal. Kemudian kita menggunakan perulangan for integer i, inisialis i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Terdapat 2 kali perulangan for, kemudian free r untuk membebaskan memori. Langsung saja kita panggil gcc mino tugas 9 tugas 9.c. Untuk outputnya itu seperti ini.
n-nya itu kita buat 4, maka langsung mengeluarkan kelipatan 5 hingga 4 kali. Nah, maka akan sesuai dengan expect output dari yang kita harapkan, akan mengeluarkan kelipatan 5. Lanjut masuk ke tugas yang ke 10. Di sini kita akan menggunakan reallocation untuk menambah ukuran array. Pada program ini kita menyimpan membuat sebuah alokasi memori sesuai dengan judulnya. Di sini kita akan menggunakan realloc untuk menambah ukuran array. Ini adalah penggunaan fungsi realloc itu. Kemudian di sini akan ditampilkan array-array sesuai dengan yang sudah kita masukkan di sini. Jika gagal, maka akan menampilkan alokasi memori gagal. Langsung saja kita coba di terminal. Untuk expect output pada modul seperti ini, array 1, 2, 3, 4, 5, maka langsung saja mengeluarkan array 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masuk kita ke tugas yang berikutnya, menyimpan nama dan nilai ke file. Di sini kita menginput data mahasiswa, nama dan nilai, dan disimpan ke file. Jadi untuk filenya itu kita beri nama data mahasiswa.txt, yaitu yang ini, data mahasiswa. Kemudian pada kode ini kita membuat file ini di mana char nama dengan batas 50 karakter, integer nilai, dan integer jumlah. Kemudian di sini akan ditampilkan masukkan jumlah mahasiswa, diminta inputan dari pengguna. Setelah itu kita akan masuk menuju ke data mahasiswa.txt. Nah, di sini kita membuat kondisi di mana jika kita gagal membuka filenya, maka akan menampilkan gagal membuka file. Kemudian menggunakan perulangan for di sini, integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, dan incremental i. Kemudian fclose untuk menutup file, fprintf sama seperti fungsi printf untuk menampilkan. Langsung saja kita menjalankannya. Sini tugas ke kita masukkan jumlah mahasiswa itu, kita masukkan ada 2 jumlah mahasiswa. Nama mahasiswa yang pertama yaitu Doni, nilainya 80. Kemudian nama mahasiswa kedua yaitu Rina, nilainya yaitu 90. Nah, apabila kita buka data mahasiswa, harusnya nama-nama berikut sudah tersimpan. Nah, maka di data mahasiswa akan menyimpan nama-nama yang tadi. Lanjut ke tugas yang ke-12. Di sini kita akan membaca file dan menampilkan isinya. Di sini kita membacanya menggunakan fscanf, membaca rata hingga mencapai end of file atau akhirnya ya, EOF ini. Di sini batas nama itu hingga 50 karakter, integer nilai. Kita membuka data menggunakan fopen data.txt. Kondisi dimana jika gagal membuka file maka akan menampilkan gagal membuka file. Kemudian di sini fscanf meminta inputan dan fprintf akan menampilkannya. Fclose kita menutup kembali filenya. Di sini langsung menampilkan nama Doni, nilai 80. Ini berasal dari file data.txt yang telah kita buat. Di sini kita mencoba-coba
inputan dulu mahasiswa 90 misalnya, maka akan menampilkan nama mahasiswa dengan nilai 90. Lanjut ke tugas yang ke-13. Tugas ke-13, pointer ke fungsi kalkulator. Di sini kita menggunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi aritmatika. Ada fungsi-fungsinya seperti tambah, di mana returnnya itu A plus B, kurang, returnnya A kurang B, kali A kali B, kemudian bagi itu A per B. Di sini variabelnya kita pilih A dan B ya guys. Kemudian masuk ke fungsi utamanya, kita panggil integer dengan variabel yang tadi itu. Kemudian kita menampilkan di terminal nanti ada tampilan seperti ini, operasi yang tersedia, plus, minus, kali, dan bagi. Kemudian kita di sini memasukkan inputan. Ini adalah kondisinya, jika plus maka akan fungsi tambah, lainnya jika kurang maka fungsi kurang, dan akan menyesuaikan lah. Dan jika selain dari ini maka akan menampilkan operator tidak dikenali. Setelah itu program akan menampilkan hasilnya, dan kita akan mencoba di terminal. Nah, operasi yang tersedia di sini kita menggunakan mencoba operasi perkalian dulu. Tidak dikenali, kita ulangi dulu lagi. Operasi yang tersedia, langsung saja sepertinya 3 kali 4 hasil sama dengan 12. Nah, di sini langsung mengeluarkan hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Kita bisa coba lagi. Semisal kita ingin mencoba 24 dibagi 4, maka hasil sama dengan 6. Itulah kalkulator sederhananya. Lanjut ke tugas yang ke-14. Tugas yang ke-14 ini kita membuat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Jadi di sini akan disaring-saring bilangan yang angka genap. Di sini kita membuat fungsi is genap yang akan return x persen 2 ini. Kemudian membuat fungsi lagi void, filter, dan cetak yang akan menerima pointer ke fungsi segenap dan memfilter array. Kemudian di sini kita akan menampilkan meminta input pengguna, akan menampilkan masukkan elemen array menggunakan perulangan for integer i ini selesai i sama dengan 0, i kurang dari n, dan akan return ke 0. Kita jalankan di terminal. Inputannya saya itu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, dan 4 harusnya mengeluarkan expect output genap 2 dan 4. Di sini terdapat kesalahan. Sepertinya kita perbaiki dulu, masukkan array, kita masukkan seperti ini aja 4, masukkan elemen array 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini pertama-tama kita itu memasukkan berapa jumlah bilangan kita, kemudian kita masukkan bilangan apa saja, dan hasilnya akan di sini bilangan genap akan disaring. Lanjut ke tugas yang ke-15. Di sini kita akan membuat mini aplikasi penilaian mahasiswa. Dari di sini kita menentukan max-nya itu hingga 100, dibatasi hingga 100. Kemudian kita membuat fungsi di sini get huruf mutu, dimana jika nilai lebih besar sama dengan 80 maka akan mengembalikan ke A lebih besar sama dengan 70, atau 70 hingga 79 ke B, 60 hingga 69 ke C, 50 hingga ke 59 ke D. Selainnya itu akan return ke E. Ibarat seperti di bawah dari angka ini. Kemudian kita panggil lagi integer
n, char nama max 50, nilai max tadi kita huruf ke sini lagi, kemudian kita menampilkan masukkan jumlah mahasiswa, kita minta input dari pengguna, kita lakukan perulangan for lagi, masukkan nama mahasiswa ke berapa gitu untuk lebih dari 1 ya, kemudian kita masukkan nilainya. Setelah itu akan dicetak data mahasiswa apabila telah selesai memasukkan inputan. Kita akan panggil mini aplikasinya. Masukkan jumlah mahasiswa. Di sini kita masukkan 1 saja. Namanya Dina. Untuk nilainya 82. Enter. Data mahasiswa, nama Dina, nilai 82, huruf A, rata-rata nilai 82. Maka sesuai dengan XP output menampilkan nama, nilai, dan huruf. Ke taks yang ke-16 di sini. Sistem kasir sederhana. Di sini kita menginput daftar barang dan harga, total belanja, kemudian mendapatkan diskon otomatis ketika 500.000 belanjanya. Di sini kita masukkan integer main jumlah barang hingga 3, kemudian harga dalam berbentuk float, kemudian akan diminta input pengguna masukkan harga 3 barang, kemudian ada perulangan for di sini, masukkan harga barang ke berapa gitu, kemudian diminta input dari pengguna. Di sini jika total lebih besar sama dengan 500.000 atau 500.000 ke atas akan mendapatkan diskon. Kemudian di sini akan ditampilkan diskon 10%, total bayar jadi segini. Jika tidak, total bayar segini atau tidak mendapatkan diskon. Langsung aja kita coba di terminal. Masukkan harga 3 barang. Harga barang pertama itu kita akan menyesuaikan sama ini 200.000. Harga barang kedua yaitu 150.000. Harga barang ketiga yaitu 250.000. Maka akan mendapatkan diskon 10%, jadi total bayar hingga 540.000. Lanjut ke tugas yang ke-17. Kita mengimport 3 library, studio.h, studiolib.h, dan string.h. Jadi kita menggunakan struct mahasiswa yang terdiri dari name dengan tipe data char hingga batas 20, nama dengan tipe data char hingga batas 50, dan nilai dengan bentuk integer. Kemudian kita menggunakan fungsi input mahasiswa, fopen untuk membuka file mahasiswa.txt yang telah kita buat di sini. Kemudian apabila gagal membuka maka akan menampilkan printf gagal membuka file. Kemudian di sini kita panggilkan struct mahasiswa tadi. Kita masukkan name, nama, dan nilai. Kemudian fprintn akan menampilkan dan menutup file menggunakan fclose file. Kemudian kita menggunakan void cari mahasiswa, fungsi cari mahasiswa. Untuk cari name di sini batasnya 20. Struct mahasiswa untuk meminta inputan pengguna juga di sini. Kemudian apabila mahasiswa dengan name ini tidak ditemukan maka akan menampilkan di sini. Kemudian menutup file. Setelah itu filenya di sini. Sistem nilai mahasiswa, input data mahasiswa. Di sini juga ada switch case atau kondisi-kondisi. Apabila kita menginput 0 maka akan keluar dari programnya.
kita panggil tugas 17. Oke. Di sini kita akan menyesuaikan dengan inputan di sini. Saat kita input terlebih dahulu data mahasiswa, NIM-nya itu 23001, 23001. Namanya Bayu dengan nilai 88. Nama Bayu dengan nilai 88. Nah, kita akan cari data mahasiswa tersebut. Kita hanya menggunakan NIM untuk mencarinya. Kita cari dengan sesuai dengan NIM-nya. Nah, maka akan langsung menampilkan nama dari Bayu. Nah, kita akan coba bagaimana apabila kita mencari apabila tidak sesuai dengan NIM. Contohnya 12345, maka langsung saja mahasiswa dengan NIM 12345 tidak ditemukan. Nah, ini mahasiswa dengan NIM segini tidak ditemukan. Kita lanjut ke tugas yang ke-18. Ini adalah kita akan membuat statistik sensor dengan Realog. Di sini kita membuat jumlah berbentuk integer, kemudian akan menampilkan masukkan jumlah data. Ini menuju ke alamatnya. Kemudian kita menggunakan malloc untuk alokasi memori. Kondisi apabila alokasi memori gagal akan menampilkan alokasi memori gagal. Kemudian di sini akan ditampilkan beberapa data, menggunakan perlangan for. Ada beberapa kondisi-kondisi juga. Kemudian di sini untuk mencari rata-rata itu total per jumlah. Setelah itu ditampilkan di sini lagi, dan free data untuk membebaskannya. Kita panggil. Kita masukkan jumlah data, kita sesuaikan terlebih dahulu. Ada 5 data. Kita masukkan 5 data tersebut: 40, 55, 60, 38, 50. 40, 55, 38, 40, 55, 60, 38, 50. 60, 38, 50. Maka akan menampilkan minimalnya, minimumnya, maksimumnya, dan rata-ratanya. Di sini sesuai dengan yang kita harapkan. Kita masuk ke tugas yang ke-19. Kita disuruh untuk membuat strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Di sini kita membuat diskon 5 bertipe float, yang akan mengembalikan total dikali 0,95, diskon 10 dikali total 0,90, diskon 15 dikali total 0,85. Kita masuk ke fungsi utamanya total, pilihan dalam berbentuk integer. Kita menampilkan masukkan total belanja, kita minta inputan dari pengguna, kemudian akan menampilkan pilih strategi diskon yang akan kita masukkan, apakah diskon 5, diskon 10, atau diskon 15. Kemudian kita pilih ini, akan menampilkan pilihan ini. Kemudian masuk kita ke pointer ke fungsinya di sini. Ada di sini sampai switch hingga 3 case. Langsung aja kita panggil ke terminal. Masukkan total belanja. Kita masukkan total 1 juta. Kita memilih diskon 15%. Kita pilih angka 3 atas. Maka bayar menjadi 850.000. Masuk ke task yang terakhir, membuat sistem data akademik
gabungan structure dan file. Di sini kita menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan nilai, alokasi dinamis, pointer ke fungsi untuk hitung mutu, dan simpan ke file dan tampilkan kembali. Kita buat struct mahasiswa yang terdiri dari nama dengan tipe data char hingga batas 50, NIM dengan tipe data char hingga 20, nilai dengan tipe integer, dan grade tipe data char. Kemudian di sini kita membuat fungsi hitung mutu ini, di mana dengan kondisi jika 85 hingga ke atas akan menghasilkan mengembalikan ke A, 70 hingga 84 mengembalikan ke B, 55 hingga 69 mengembalikan ke C, 40 hingga 54 mengembalikan ke D. Di bawah dari 40 maka mengembalikan ke E. Kemudian di sini akan menampilkan masukkan jumlah mahasiswa, kita minta inputan dari pengguna. Kemudian di sini apabila kita gagal alokasi, di sini menampilkan gagal alokasi memori. Di sini akan ditampilkan data mahasiswa keberapa, namanya, dan kita minta inputan pengguna. Ditampilkan NIM-nya, kita minta inputan dari pengguna untuk NIM, nilai, kita minta inputan untuk nilai. Kemudian di sini kita membuka file academic.docs.txt yang telah kita buat. Di sini kita buat kondisi di mana jika gagal maka akan menampilkan gagal membuka file. Kita buat perulangan for, kita tampilkan menggunakan fprintf karena kita sudah masuk ke file. Kemudian fclose file untuk menutup filenya, dan data disimpan di academic.txt. Kemudian fopen membuka file kembali. Apabila gagal membaca file akan ditampilkan di sini gagal membaca file. Kemudian akan ditampilkan data dari file untuk closingnya. Apabila kita jalankan di sini tugas 20.c, kita panggil lagi. Kita masukkan jumlah mahasiswa itu 1. Namanya yaitu Riko dengan NIM 12345, nilainya 88. Nah, maka langsung akan ditampilkan data disimpan di academic.txt, data dari file yaitu 12345, nama Riko nilai 88, grade atau mutu ya, sekarang A. Kita buka academic.txt-nya, maka akan sama dengan itu ada terminal, ditampilkan juga di terminalnya. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum review tugas pemrograman prosedural. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.